semuanya, perkenalkan nama aku Farisa Mufirwana Rusfi dari Manajemen Sumber Daya Manusia. Baiklah, saya hari ini akan wawancara bersama Ibu Nisa. Baik, langsung saja ke Ibu Nisa saja ya. Baik, Ibu. Oke, hai, selamat pagi. Aku Anissa, aku HR di perusahaan Activate Asia. Hari ini aku mau diwawancara sama Ferry. Langsung aja wawancaranya ya. Baik, yang pertama dari pertanyaan saya, Bu. Menurut Ibu, apa sih peran skill negosiasi yang penting dimiliki oleh seorang HR dan bagaimana menurut Ibu mengembangkan kemampuan negosiasi tersebut? Oke, aku cerita sedikit ya tentang perusahaan yang aku jalanin sekarang. Sekarang itu kita ada di perusahaan agensi, atau kalau misalnya nama kerennya itu channel management atau channel marketing. Kita berpartner sama prinsipal untuk kayak membantu mereka untuk setiap kegiatan di kantor mereka gitu. Nah, kalau untuk skill negosiasi penting apa enggak? Menurut aku penting, karena memang peran HR di sini sebagai fasilitator dari kantor ke karyawan dengan kantor gitu. Jadi memang ada kepentingan kantor untuk karyawan, misalnya kualifikasi yang tepat dan lain-lain. Terus dari karyawan kompensasi atau hak kompensasi, itu yang aku tanganin lah untuk negosiasinya gitu. Ini pertanyaan gue ya, Bu. Oke. Di mana sih biasanya negosiasi paling sering terjadi dalam pekerjaan HR? Jadi kalau di HR itu ada beberapa tahapan sampai dengan karyawan. Yang pertama ada rekrutmen. Walaupun aku nggak pegang rekrutmen secara langsung ya, tapi memang peseleksian karyawan yang masuk untuk join ke perusahaan kita perlu adanya negosiasi. Salah satunya gaji. Ya, jadi memang biasanya terjadi sih aku digaji ya, negosiasi gaji. Bagaimana secara, kalau di kita tuh lebih ke project, jadi ada beberapa project yang memang sudah dibudgetkan gitu. Jadi aku menegosiasikan ke karyawan bagaimana misalnya gaji yang dia terima sesuai dengan budget kita. Berarti karyawan juga sering negosiasi masalah gaji? Iya, pasti kita ada tektokan di situ. Kita ya negosiasi namanya sih. Jadi memang ada, kalau misalnya sama aja sih kayak di pasar, lo ada transaksinya gitu. Jadi negosiasinya di situ tawar menawar. Terus selain gaji kan ada kompensasi ya, seperti BPJS dan lain-lain. Nah, negosiasinya di situ. Terus yang kedua, ini aku bagi 3 ya. Dan yang kedua itu ada di, kalau sekarang HR itu ada kerjaan tambahan nih, development. Develop teman-teman karyawan yang memang kita rasa punya potensi gitu, ataupun pengembangan skillnya yang ada. Aku perlu negosiasi di situ. Biasanya sih aku bikin program, nanti siapa yang mau ikut dengan begini-begini, nanti keuntungannya kalau kalian ikut program ini tuh apa. Biasanya di aku pun sekarang ini ada namanya Excel Class. Jadi aku menegosiasikan ke karyawan untuk yuk ikut Excel Class untuk ningkatin skill kalian. Itu kayak jenjang karir gitu ya, Bu? Kalau jenjang karir beda sih sebenarnya. Ada jenjang karir. Nah, aku tuh yang bukan kalau di sini kan ada sales target. Nah, target itu negosiasinya sama user atau misalnya sama atasannya langsung. Cuma jenjang karir juga bisa sih kalau misalnya di aku. Tapi di sini nggak terlalu sering karena memang per project gitu. Jadi once dia kontraknya habis ya sudah gitu. Tapi ada beberapa orang lama memang ditawarkan, lu berani nggak ngambil challenge nih, lu dari admin sampai ke project manager, kayak gitu sih. Terus ada juga penyelesaian konflik. Nggak menutup kemungkinan lah ya, di setiap perusahaan ada politiknya. Kita mau baik atau enggak, tapi politik di aku ngerasa itulah strategi karyawan untuk mencapai hasil yang maksimal. Nah, ada negosiasi di situ, penyelesaian konflik, misalnya konflik personal.
aku berusaha untuk menegosiasikan bagaimana ini jangan sampai jadi tambah riuh atau jadi tambah berantakan. Jadi aku coba negosiasi, aku pertemukan orangnya, kita selesaikan dengan cara musyawarah gitu sih. Ada negosiasi di situ. Itu. Oke, Bu. Yang pertanyaan ketiganya, kapan biasanya seorang HR perlu menggunakan kemampuan negosiasi dan bagaimana Ibu mempersiapkan diri untuk situasi tersebut? Sama aja ya pertanyaannya sih. Sama sih, cuma memang lebih ke aku kali ya, mempersiapkan dirinya ya, bagaimana cara aku. Kadang gini, kita sebagai apalagi HR dan wanita, kadang kita tuh mirroring kan. Misalnya aku cerita sama kamu yang kesedih, padahal kan seharusnya HR itu mempunyai pandangan yang objektif ke karyawannya. Jadi cara aku mempersiapkannya memang banyak case-case yang aku pelajarin. Misalnya, dan ini tuh kayak case-nya tuh setiap case negosiasi tuh beda-beda, nggak yang template selalu sama. Jadi aku coba mempelajari hal-hal baru atau kayak baca-baca lah kayak ini. Aku tuh tipe orang yang nggak bisa baca sebenarnya. Jadi aku pasti nonton YouTube tentang cara menyelesaikan konflik dan lain-lain. Padahal aku mempersiapkannya itu sih. Gitu. Terus kayak misalnya ini biar lebih objektif tuh gimana ya? Supaya kan kita mendengar dulu ya. Pasti HR itu tahu ada konflik kalau misalnya orang datang cerita ke kita. Ya kan biasanya kalau cewek mirroring banget nih. Kamu cerita ke aku sedih, aku sedih. Kamu kesel, aku kesel. Jadi memang kita coba mempersiapkan dirinya kayak mengumpulkan semua data-data yang memang terkait dalam satu case. Jadi kita bisa melihat semuanya secara objektif. Pertanyaan keempat, bagaimana kalau Ibu menilai pentingnya kemampuan negosiasi dalam proses rekrutmen dan seleksi? Dapatkah Ibu contohkan dengan konkret di mana kemampuan ini membantu Ibu untuk menarik kandidat yang tepat? Oke. Jadi itu balik lagi sih pertanyaan. Mungkin aku yang pertanyaan pertama contohnya udah aku ambil sebenarnya dari situ. Jadi misalnya ada case nih, aku tahu budgetnya berapa ya secara gaji, tapi udah nggak bisa gerak nih budgetnya. Jadi aku coba kasih keunggulan lain, misalnya kompensasi lo di sini segini loh gitu, lo dapat BPJS loh gitu misalnya. Kalau di sini sales tuh kerja terserah mau jam berapa. Jadi kalian masuk tuh mau jam berapa, tapi ya dikondisikan aja gitu. Paling di sini tempat kerjanya nyaman, di sini kayak gitu-gitu sih. Kadang kalau misalnya kita bekerja itu nggak cuma lihat dari gajinya juga ya, tapi lihat dari kenyamanan kerja. Paling ada keunggulan-keunggulan lain yang aku kasih gambaran gitu ke karyawan bahwa kalau kalian kerja di sini, selain jenjang karirnya bisa kita pertimbangkan, terus kompensasinya nggak cuma gaji, terus dengan kondisi yang nyaman juga bisa gitu. Gitu. Ada pertanyaan 5. Dalam konteks pengembangan kepemimpinan, bagaimana Ibu menerapkan kemampuan negosiasi untuk mendukung pengembangan pemimpin masa depan di organisasi Ibu? Oke, ini jadi kalau di sini itu leadernya banyak. Jadi kita kalau lihat dari struktur Piket Asia sendiri itu ada CEO, di bawah CEO ada account director, di bawah account director ada si account manager, di bawahnya baru ada staff-staff gitu. Jadi gimana aku bernegosiasi kepada si leader ini untuk mempercayakan bawahannya untuk naik terus, mempunyai kepemimpinan yang sesuai dengan harapan kita. Itu sih aku biasanya nego. Jadi misalnya kalau di sini
Kalau dari AM bisa jadi AD. Untuk AM ini jadi AD harus ada staff yang diangkat untuk jadi AM. Ya, jadi memang ada negosiasi itu. Ya lo belum bisa naik ke account director nih kalau belum ada yang gantiin lo di AM. Jadi paling case-nya yang kayak gitu sih. Jadi aku coba negosiasikan ke leader di atas untuk gimana cara ngedelegate bawahannya supaya bisa menjadi pemimpin KPI. Berarti harus yang di bawah, misalnya yang manajer mau naik ke atas harus ada yang ngisi manajernya dulu ya? Iya betul. Ya walaupun dari orang lain atau enggak, cuma kan memang di kita pun dikasih pelatihan kan gitu. Jadi oke nih kalau di sini bawahnya account manager tuh project manager. Nih kayaknya aku butuh project manager ini untuk naik. Oke, pelatihan apa yang bisa HR kasih untuk si account manager ini untuk percaya bahwa project manager yang dia mau promosikan itu sudah layak untuk menempati posisi itu sih, gitu. Itu jadi kita HR tuh sebenarnya fasilitator sih. Iya. Jadi emang negosiasinya sebagai fasilitator. Apapun kebutuhan karyawan, mulai dari pengembangan skill, pengembangan jabatan, gaji dan lain-lain, itu memang HR bersifat sebagai fasilitator. Kita yang memfasilitasi dari karyawan A ke karyawan B, dari karyawan ke perusahaan, yang kayak gitu. Nyambung nggak? Pertanyaan terakhir tuh. Oke. Dengan pengalaman Ibu sebagai seorang HR, tantangan apa yang paling sering Ibu hadapi ketika terjadi konflik antara karyawan atau karyawan dengan manajemen, atau bagaimana Ibu melihat pentingnya kemampuan negosiasi dalam situasi tersebut? Oke. Benar, jadi ada beberapa sebenarnya karena ini agensi ya. Jadi memang kita tuh benar-benar people come and go. Jadi nggak lama. Kayak aku sendiri, aku udah hampir 5 tahun. Cuma kan aku di jajaran manajemen ya. Kalau untuk project sendiri tuh people come and go aja deh gitu. Jadi ada beberapa konflik yang memang mungkin konflik politik gitu ya. Cuma kalau di sini tuh lebih kebanyakan konflik masalah penugasan sebenarnya. Karena di sini based on project basic, jadi memang ada beberapa karyawan yang ngerasa, kok kayaknya kerjaan aku nggak adil ya sama ini, gitu. Kok kayaknya secara kompensasi kita sama, tapi secara kerjaan kok beda ya, gitu. Padahal emang based on project, jadi kebutuhan project, kan kebutuhan project nggak sama ya, gitu. Jadi paling konflik itu sih, jadi masalah penugasan yang kadang nggak sesuai atau nggak sama, karena kita based on project itu. Jadi kebutuhan klien satu dengan kebutuhan klien yang lainnya tuh berbeda. Tuh, aku penyelesaian yang sering terjadi tuh kayak gitu, soalnya tiba-tiba naik ke atas nih, Mbak, masa gajinya segini, gue gini gitu. Nah itu konflik itu yang biasanya ditangani dan paling sering ditangani sama HR, khususnya di agensi. Itu berarti itu yang paling sering ya, Bu? Paling sering sih itu sih. Selain itu? Selain itu mungkin masalah kalau di sini itu project itu banyak. Jadi kayak misalnya kalau kamu baca ya Activate itu kayak kita menyediakan SPG, DL, yang kayak gitu-gitu kan, anak lapangan. Konfliknya adalah biasanya aku menyelesaikan masalah lapangan di lapangan anak-anak yang misalnya ditaruh di toko, dia berantem sama orang toko, yang kayak gitu. Itu aku berusaha menyelesaikan konfliknya gitu.
gitu. Atau misalnya ada balik lagi di sini people come and go cepet banget gitu turnovernya. Jadi memang ada misalnya direct selling ya gitu di lapangan, tiba-tiba direct sellingnya uangnya nggak di store ke kita, diambil. Nah itu lumayan sering juga. Jadi memang uang yang harusnya di store ke kita mereka pakai, anaknya kabur yang kayak gitu. Terus aku ngatasin masalah yang kayak gitu gimana? Biasanya karena kita ada perjanjian ya, kontrak kerja dan lain-lain. Biasanya memang sering sekali kita sebelum mereka kerja di sini, kita memang benar-benar preventifnya adalah ngambil data selengkap mungkin di karyawan. Jadi nama bapaknya, ada nama ibunya, nama saudara kandung dan lain-lain. Mungkin kalau misalnya di agensi lain ribet banget sumpah, tapi di kita safety-nya seperti itu. Jadi biasanya aku langsung teleponin setiap keluarganya, datengin alamat KTP-nya atau domisilinya, didatengin keluarganya, kayak gitu-gitu. Lumayan sampai misalnya dengan terpaksanya kita laporkan ke pihak wajib gitu. Kalau dirasa nominalnya memang gede dan anaknya tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan masalah gitu. Karena jatuhnya udah mencuri ya, kriminal. Jadi memang kita serahkan ke pihak yang berwajib kayak gitu. Oke. Mati enggak? Oke, baiklah. Sekian wawancara kita sama Nisa hari ini. Terima kasih sudah menjadi narasumber saya hari ini. Semoga ilmu yang diberikan kepada saya bisa saya aplikasikan dalam kehidupan saya. Saat menjadi HRD besok. Oke, thank you. Bye.